Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Kami dari kelompok 7 dari gabungan kelas AC akan menjelaskan tentang materi menentukan EPB dan KPK dengan faktorisasi prima dan algoritma Euclid. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, Aisyah Belajetki dengan NIM 22130111036 dari kelas 2A. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Arda dengan NIM 22130111033 dari kelas 2C. Selanjutnya rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibtu Arya Asman Pastikayasa dengan NIM 22130111069 dari kelas 2C. Baik, adapun pokok pembahasan yang akan kita jelaskan, yang pertama yaitu bentuk kanonik bilangan bulat positif, yang kedua definisi dari EPB dan KPK, yang ketiga menentukan EPB dan KPK dengan faktorisasi prima, dan yang keempat menentukan EPB dan KPK dengan algoritma Euclid. Yang pertama yaitu bentuk kanonik bilangan bulat positif yang akan dijelaskan oleh saya. Definisinya yaitu bentuk N sama dengan P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 kali P3 pangkat A3 dan seterusnya sampai PK pangkat AK disebut representasi N sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Sering juga disebut dengan bentuk kanonik dari N. Bentuk kanonik dari N adalah tunggal. Pemfaktoran dari suatu bilangan kanonik sangat membantu dalam mencari EPB atau KPK dari beberapa bilangan-bilangan bulat. Tetapi, untuk itu perlu mengenal terlebih dahulu notasi-notasi berikut. Minimum, X, Y, menyatakan nilai minimum dari X dan Y. Maksimum, X, Y, menyatakan nilai maksimum dari X dan Y. Contohnya yaitu minimum 7,2 sama dengan 2. Maksimum 3,5 sama dengan 5. Minimum 0,4,6 sama dengan 0, dan maksimum 6,0,3 sama dengan 6. Misalkan M, N, dan D adalah bilangan bulat positif lebih besar dari 1 yang bentuk kanoniknya sebagai berikut. M sama dengan P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 kali P3 pangkat A3 dan seterusnya sampai PK pangkat K. N yaitu sama dengan P1 pangkat B1 kali P2 pangkat B2 kali P3 pangkat B3 dan seterusnya sampai PK pangkat PK, dan D sama dengan P1 pangkat C1 kali P2 pangkat C2 kali P3 pangkat C3 dan seterusnya sampai PK pangkat CK. Maka EPB dari M, N, dan D yaitu adalah P1 pangkat minimum A1 B1 C1 kali P2 pangkat minimum A2 B2 C2 kali P3 pangkat minimum A3 B3 C3 dan seterusnya sampai PK pangkat minimum AK BK CK. KPK dari M, N, dan D yaitu P1 pangkat maksimum A1 B1 C1 kali P2 pangkat maksimum A2 B2 C2 kali P3 pangkat maksimum A3 B3 C3 dan seterusnya sampai PK maksimum pangkat maksimum AK BK dan CK. Selanjutnya yaitu definisi EPB dan KPK. Definisi EPB yaitu bilangan bulat D adalah faktor persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika D membagi A dan B sekaligus. D, bilangan bulat positif yang membagi A dan B. Definisi KPK yaitu yang pertama, A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN, bilangan-bilangan bulat yang tidak nol memiliki kelipatan persekutuan B jika AI habis membagi B.
untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Yang kedua, jika A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN, bilangan-bilangan bulat yang tidak nol, maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan-bilangan itu adalah bilangan positif terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuan bilangan-bilangan itu. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu menentukan FBB dan KPK dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah proses memecahkan sebuah bilangan bulat menjadi perkalian dari bilangan-bilangan prima yang lebih kecil. Dalam faktorisasi prima, bilangan yang akan difaktorisasi diuraikan menjadi faktor-faktor primanya yang merupakan bilangan-bilangan prima. Untuk mencari FBB dan KPK, dengan faktorisasi prima dapat menggunakan bantuan pohon faktor. Yang pertama, menentukan FBB dari bilangan bulat dengan faktorisasi prima. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, membuat pohon faktor dan atau menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Dan selanjutnya, mengalihkan faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Jika terdapat faktor dengan bilangan pokok yang sama, maka ambillah faktor dengan pangkat yang terkecil. Contoh menentukan FBB dengan faktorisasi prima pohon faktor, yaitu tentukan FBB dari 75 dan 100. Penyelesaiannya, bilangan 75 dibagi oleh faktor prima terkecil dari 75 itu sendiri, yaitu 3, didapatkan hasil 75 dibagi 3 sama dengan 25. Lalu 25 dibagi lagi oleh faktor prima terkecil, yaitu 5. Dapat diperoleh faktorisasi prima dari 75 sama dengan 3 kali 5 pangkat 2. Dan selanjutnya mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor dari bilangan 100. Bilangan 100 dibagi oleh faktor prima terkecil dari 100 itu sendiri, yaitu 2, dapat diperoleh hasil 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 dibagi lagi oleh faktor prima terkecil, yaitu 2, didapatkan hasil 50 dibagi 2 sama dengan 25. 25 dibagi lagi oleh faktor prima terkecil, yaitu 5. Lalu diperoleh faktorisasi prima dari 100, yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jadi FBB dari 75 dan 100 adalah 5. Yang selanjutnya, tentukanlah FBB dari 12, 18, dan 24. Penyelesaiannya, faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 kali 6. Dapat diuraikan kembali menjadi 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 18. Yaitu 2 kali 9 yang dapat diuraikan lagi menjadi 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Yang terakhir, faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 kali 12 yang dapat diuraikan lagi menjadi 2 kali 2 kali 6 dan dapat diuraikan kembali menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Jadi FBB dari 12, 18, dan 24 adalah 2 kali 3, yaitu 6. Lalu yang selanjutnya, menentukan KPK dari bilangan bulat dengan faktorisasi prima. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, membuat pohon faktor dan atau menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Lalu selanjutnya, mengalihkan semua faktor. Jika terdapat faktor dengan bilangan pokok yang sama, maka ambillah faktor dengan pangkat yang terbesar. Contoh menentukan KPK dari faktorisasi prima pohon faktor, yaitu tentukan KPK dari 75 dan 100. Penyelesaiannya, bilangan 75 dibagi oleh faktor prima terkecil dari 75 itu sendiri, yaitu 3, dapat diperoleh hasil 75 dibagi 3 sama dengan 25. Lalu bilangan 25 dibagi oleh faktor prima terkecil, yaitu 5. Diperoleh hasil faktorisasi prima dari 75 sama dengan 3 kali 5 pangkat 2. Selanjutnya, mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor dari bilangan 100. Bilangan 100 dibagi oleh faktor prima terkecil, yaitu 2, diperoleh hasil 100 dibagi 2 sama dengan 50. Lalu bilangan 50 dibagi oleh faktor prima terkecil, yaitu 2, diperoleh hasil 50 dibagi 2 sama dengan 25. Lalu bilangan 25 dibagi oleh faktor prima terkecil, yaitu 5. Dapat diperoleh hasil faktorisasi prima dari 100 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Jadi KPK dari 75 dan 100 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 300. Lalu selanjutnya, tentukan KPK dari 45, 65, dan
230. Penyelesaian. Faktorisasi prima dari 45 sama dengan 3 kali 15 dapat diuraikan kembali menjadi 3 kali 3 kali 5 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Lalu yang selanjutnya, faktorisasi prima dari 65 sama dengan 5 kali 13. Yang terakhir, faktorisasi prima dari 230 sama dengan 2 kali 115 yang dapat diuraikan kembali menjadi 2 kali 5 kali 23. Jadi KPK dari 45, 65, dan 230 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 13 dikali 23 sama dengan 26.910. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu menentukan FPB dan KPK dari bilangan bulat dengan algoritma Euclides. Yang pertama yaitu menentukan FPB dari bilangan bulat dengan algoritma Euclides. Bentuk umum dari algoritma Euclides yaitu sebagai berikut. Dengan ketentuan dua bilangan bulat positif A dan B dengan A lebih besar dari B. Sehingga FPB A dan B dapat ditentukan menggunakan rumus A sama dengan Q dikali B ditambah R. Dengan keterangan B sebagai pembagi, Q sebagai hasil bagi, dan R adalah sisa bagi. Contohnya itu 7 bagi 2, yang hasilnya sama dengan 3,5. Di sini 7 sebagai pembagi, 3 sebagai hasil bagi, dan sisa baginya adalah 5. Diberikan dua bilangan bulat positif, A dan B dengan A lebih besar dari B. FPB A dan B dapat ditentukan dengan melakukan iterasi algoritma pembagian seperti berikut. Di mana yang pertama yaitu A sama dengan Q1 dikali B ditambah R1. Di mana R1 lebih besar dari 0 dan R1 lebih kecil dari B. Iterasi berikutnya, B sama dengan Q2 dikali R1 ditambah R2. Di mana R2 lebih besar dari 0 dan R2 lebih kecil dari R1. Iterasi berikutnya, R1 sama dengan Q3 dikali R2 ditambah R3, di mana R3 lebih besar dari 0 dan R3 lebih kecil dari R2. Demikian seterusnya hingga diperoleh Rn dikurangi 3 sama dengan Qn dikurangi 1 dikali Rn dikurangi 2, ditambah Rn dikurangi 1, di mana Rn dikurangi 1 lebih besar dari 0. Dan Rn kurang 1 lebih kecil dari Rn kurang 2. Iterasi selanjutnya yaitu Rn dikurangi 2 sama dengan Qn kurang 1 dikali Rn kurang 2 ditambah Rn kurang 1, di mana Rn lebih besar dari 0 dan Rn lebih kecil dari Rn kurang 1. Iterasi berikutnya Rn dikurangi 1 sama dengan Qn dikali Rn ditambah Rn tambah 1, di mana Rn tambah 1 sama dengan 0. Nah, proses ini perlu dilakukan sampai sisa hasil baginya yaitu 0, dan algoritma pembagian dihentikan. Nilai Rn yaitu sisa terakhir dari pembagian di atas yang bukan 0 merupakan FPB dari A dan B. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan FPB dari 128 dan 36 dengan menggunakan algoritma Euclides. Berdasarkan algoritma tadi, di mana A lebih besar dari B, maka nilai A di sini adalah 128 dan nilai B adalah 36. Tinggal berlaku rumus A sama dengan Q kali B ditambah R. Kemudian substitusikan nilai A dan B, sehingga diperoleh 128 sama dengan Q dikali 36 ditambah 20. Nilai 3 di sini diperoleh dari hasil pembagian 128 dibagi 36, di mana hasilnya itu 3 sisa 20. Di mana 3 sebagai hasil bagi merupakan Q, dan 20 sebagai sisa bagi merupakan R. Sehingga diperolehlah 128 sama dengan 3 dikali 6 ditambah 20. Iterasi berikutnya yaitu 36 sama dengan 1 dikali 20 ditambah 16. Iterasi berikutnya 20 sama dengan 1 dikali 16 tambah 4. Iterasi berikutnya 16 sama dengan 4 kali 4 tambah 0. Nah, karena sudah diperoleh nilai 0, maka FPB dari 128 dan 36 adalah 4.
Contoh yang kedua yaitu menentukan FPB dari 120, 80, dan 36 dengan menggunakan algoritma Euclides. Nah, untuk kasus contoh soal seperti ini, di mana nilai bilangan FPB-nya yaitu terdiri dari 3. Untuk itu, ada catatan khusus, di mana algoritma Euclides hanya bisa digunakan untuk 2 bilangan saja. Untuk mencari FPB dengan lebih dari 2 bilangan, misalkan terdapat 3 bilangan seperti pada soal, dapat dicari FPB 2 bilangan dari 3 bilangan tersebut terlebih dahulu. Setelah diperoleh hasil dari FPB dari 2 bilangan itu, cari FPB dari hasil FPB 2 bilangan itu dengan sisa bilangannya. Nah, penyelesaian di sini yang pertama, kita mengambil FPB dari 120 dan 80 terlebih dahulu, di mana nilai A di sini yaitu 120 dan nilai B adalah 80. Sehingga berlaku A dengan I kali B tambah R. Dengan mensubstitusikan A dan B, diperoleh 120 dengan 1 kali 80 tambah 40. Iterasi berikutnya yaitu 80 dengan 2 dikali 40 ditambah 40. Jadi FPB dari 120 dan 80 adalah 40. Langkah yang kedua yaitu menentukan FPB dari 40 dan 36, di mana 40 ini adalah hasil dari FPB 120 dan 80. Nah, nilai A di sini yaitu 40 dan nilai B adalah 36. Sehingga berlaku rumus A sama dengan I kali B tambah R. Nah, sehingga diperoleh 40 sama dengan 1 kali 36 tambah 4. Iterasi berikutnya 36 sama dengan 9 kali 4 tambah 0. Jadi FPB dari 40 dan 36 adalah 4. Nah, dengan demikian diperoleh FPB dari 120, 80, dan 36 adalah 4. Baik, berikutnya yaitu menentukan KPK dari bilangan bulat dengan algoritma Euclides. Algoritma Euclides tidak dapat menentukan KPK, tapi dengan bantuan algoritma ini, FPB yang sudah ditemukan dapat digunakan untuk mencari KPK dengan menggunakan teorema berikut, di mana teoremanya berbunyi, untuk 2 bilangan bulat positif sebaran A dan B berlaku hubungan KPK dari A dan B dikali FPB dari A dan B sama dengan A kali B. Atau dengan kata lain, hasil perkalian antara KPK dan FPB sama dengan hasil perkalian kedua bilangan itu. Teorema ini dapat dinyatakan ke dalam bentuk yang berbeda, yaitu KPK adalah hasil bagi antara perkalian dua bilangan A dan B dengan FPB-nya. Rumusnya yaitu KPK dari A dan B sama dengan A dikali B dibagi FPB dari A dan B. Contoh yang pertama yaitu tentukan KPK dari 80 dan 12. Di sini seperti penjelasan tadi, jadi kita harus menentukan FPB terlebih dahulu untuk menentukan KPK. Yang hal pertama di sini yaitu menentukan FPB dari 80 dan 12. Di sini nilai A adalah 80 dan nilai B adalah 12. Sehingga berlaku rumus A sama dengan I kali B tambah R. Di mana 80 sama dengan 6 kali 12 tambah 8. Iterasi berikutnya 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4. Iterasi berikutnya 8 sama dengan 2 kali 4 tambah 0. Jadi FPB dari 80 dan 12 adalah 4. Nah, setelah menemukan FPB-nya, kita menentukan KPK dari 80 dan 12. Dengan rumus KPK dari A dan B sama dengan A kali B dibagi FPB dari A dan B. Di mana KPK dari 80 dan 12 sama dengan 80 dikali 12 dibagi FPB dari 80 dan 12. Yaitu sama dengan 960 dibagi 4, sama dengan 240. Jadi KPK dari 80 dan 12 adalah 240. Contoh soal yang kedua yaitu menentukan KPK dari 45, 30, 80, dan 135. Seperti pada contoh soal di FPB tadi, kita harus mengambil dua bilangan terlebih dahulu untuk FPB-nya. Langkah yang pertama di sini mengambil FPB dari 45 dan 30. Di mana nilai A sama dengan 45 dan B sama dengan 30. Sehingga berlaku A sama dengan I kali B tambah R. Kemudian dengan mensubstitusikan A dan B diperoleh 45 sama dengan 1 kali 30 tambah 15. Iterasi berikutnya 30 sama dengan 2 kali 15 tambah 0. Jadi FPB dari 45 dan 30 adalah 15. Langkah yang kedua yaitu menentukan FPB dari 15 dan 80. Seperti dari algoritma Euclides, di mana nilai A lebih besar dari B. Maka nilai A di sini adalah 80, dan nilai B adalah 15.
Sehingga berlaku A sama dengan I kali B sama R. Nah, dengan mensubstitusikan A dan B, diperoleh 80 sama dengan 5 kali 15 ditambah 5. Dan iterasi berikutnya yaitu 15 sama dengan 3 kali 5 tambah 0. Jadi FPB dari 15 dan 80 adalah 5. Langkah yang ketiga yaitu tentukan FPB dari 5 dan 135. Di mana nilai A adalah 135 dan B adalah 5. Sehingga dengan rumus A sama dengan I kali B tambah R diperoleh 135 sama dengan 27 dikali 5 tambah 0. Jadi FPB dari 5 dan 135 adalah 5. Nah, dengan demikian diperoleh FPB dari 45, 30, 80, dan 135 adalah 5. Selanjutnya itu menentukan KPK dari 45, 30, 80, dan 135. Di mana sesuai dengan rumusnya tadi yaitu KPK dari 45, 30, 80, dan 135 sama dengan 45 dikali 30 dikali 80 dikali 135 dibagi FPB dari 45, 30, 80, dan 135 sama dengan 14.580.000 dibagi 5 sama dengan 2.916.000. Jadi KPK dari 45, 30, 80, dan 135 adalah 2.916.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan pemesan. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.